Perkembangan teknologi saat ini sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat dunia. Salah satu dampak negatif yang timbul pada masyarakat akibat dari kemajuan teknologi, informasi dan komunikasi adalah maraknya penyebaran pornografi melalui internet. Masalah pornografi selain merusak akhlak, seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Tindak kejahatan penyebar konten pornografi telah diatur dalam pasal 27 ayat 1 Undang-Undang ITE dan pasal 29 ayat 1 Undang-Undang Pornografi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Anda masih tetap setia bersama channel Bang Kumis Berbagi di hari ini Selasa 7 November 2023. Dan perlu kami informasikan saat ini saya sedang berada di Kecamatan Cikesik untuk menelusuri satu peristiwa dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE dan penyebaran konten pornografi yang dilakukan oleh seseorang berinisial I yang merupakan mantan pacar yang berinisial E yang masih berusia 14 tahun, siswa salah satu sekolah tingkat pertama di Kecamatan Cikesik, Pandeglang. Dan hari ini Bang Kumis akan mencoba untuk menelusuri dan mengungkap fakta di balik peristiwa. Dari Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, channel Bang Kumis Berbagi bersama media Sorot Desa Indonesia mengabarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, perlu kami informasikan bahwa hari ini Bang Kumis ada di kawasan Pandeglang Selatan, dan Bang Kumis mendapatkan satu informasi peristiwa. Di depan Bang Kumis ini ada seorang gadis, sebut saja namanya Mawar, yang mengalami hal-hal yang memang sangat merugikan pihak keluarganya. Dan nanti bagaimana, untuk lebih detail Bang Kumis akan nanya nih kepada Neng Mawar. Neng Mawar, selamat siang Neng. Selamat siang. Neng Mawar, usia berapa? 14 tahun. 14 tahun. Masih sekolah? Masih. Kelas 3 SMP. 3 SMP. Nah, ini usianya 14 tahun, 3 SMP. Apa bener nih Bang Kumis dapat informasi bahwa Neng Mawar ini melakukan kelakuan dari seseorang yang bikin Neng ini merasa malu? Ya, benar. Bisa kasih sedikit untuk diceritakan dari awal sampai peristiwa itu terjadi? Awal ketemu, awal kenal dari teman, terus ketemu. Dalam pertemuan itu hanya berteman atau pacaran sih? Pacaran. Itu berinisial siapa namanya si laki-laki tersebut? Iya, masih sekolah juga? Enggak. Nah, terus apa sih sebenarnya sampai yang terjadi sampai Bang Kumis harus turun ke lapangan untuk membantu keluarga Neng Mawar ini? Coba, katanya ada satu peristiwa yang memang diduga ini melanggar hukum IT. Bagaimana? Bisa dijelaskan? Trauma Neng Mawar nampaknya masih terasa banget dari mimik wajahnya kalau dilihat dari kamera. Hanya saja sengaja kami sembunyikan karena ini masih anak-anak. Tapi demi proses hukum, Bang Kumis akan mencoba menyusuri fakta-fakta yang sebenarnya. Ceritakan saja Neng, apakah Neng yang bikin video atau video call atau gimana sih? Video call. Video call, itu video callnya udah lama belum? Masih ingat nggak tanggalnya? Nggak ingat, tapi pernah video call. Sering. Nah, pada video call tersebut, apakah pacar Neng yang minta video call atau Neng sendiri yang diminta? Dimintanya apakah ada paksaan atau gimana sih? Cara minta dia tuh gimana?
Cuma minta lihat itu doang. Lihat tubuh Neng Iya, tanpa busana. iya. Apakah Neng langsung nurut sesuai dengan permintaan dia atau menolak dulu? Menolak dulu. Menolak dulu awalnya. Terus setelah menolak dia gimana? Dia minta terus. Dia hanya sebatas memperlihatkan anggota tubuh yang memang seharusnya tidak patut untuk disebarkan, Neng ya. Iya. Sampai terjadinya video tersebut akhirnya disebarkan, gimana sih kok sampai itu kan privasi Neng sama pacarnya pada waktu pacaran, kok sampai tersebar itu, bagaimana ceritanya? Mungkin dia sakit hati. Sakit hatinya karena apa? Diputusin. Oh, berarti putus awalnya. Yang mutusin Neng, Mawar apa si I itu? Neng. Nah terus sampai itu video tersebar, kan video call kan biasanya nggak tersimpan. Apakah memang itu tersimpan sama si I itu? Itu di SS sama. Terus disebarkan. Iya. Tahu Neng Mawar itu video tersebar dari mana? Tahu dari temennya. Dari temennya. Siapa nih itu temennya? Inisialnya? J sama M. M. Masih ada? Nggak ada lagi. Neng Mawar pernah nanyain nggak sama dua orang tersebut? Cuma nanya ngapain itu disebarin. Nah, nggak nanya dari mana video tersebut? Nggak dikasih tahu. Terus dengan peristiwa ini, Neng akhirnya sekolah nggak, Neng? Nggak. Kenapa? Malu. Nah terus apakah Neng setelah ini pernah komunikasi dengan si I yang diputusin itu? Terus Neng pengennya Neng si I ini harus diapain ini? Apakah harus memakai proses hukum? Iya. Nah pemirsa, inilah satu pengakuan dari seorang anak berusia 14 tahun yang masih bersekolah di salah satu SMP di Pandeglang Selatan. Ini betul-betul miris bagi semua pihak. Agar peristiwa ini tidak terulang kembali, maka kami dari tim Media Sortesa pun ini akan terus mengawal, mendorong ke proses hukum ke selanjutnya. Tapi tidak cukup hanya Neng Mawar yang perlu kami tanyain, tapi nanti ada beberapa pihak pun akan kami mintai penjelasannya. Dan perlu kami informasikan bahwa Bang Kumis datang ke Polsek Cikesik ini guna untuk minta konfirmasi terkait persoalan kasus dugaan pelanggaran IT yang terjadi di salah satu desa di wilayah hukum Cikesik. Dan pagi Bang Kumis pun sudah mengajak bincang-bincang, mencari tahu, menggali informasi dari para pihak apakah betul bahwa dari pihak korban sudah mendatangi Polsek Cikesik. Dan nanti untuk informasi lebih lengkapnya Bang Kumis akan mencoba untuk mencari informasi dari pihak kepolisian Polsek Cikesik. Dari Kecamatan Cikesik, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten, channel Bang Kumis Berbagi bersama Media Sortesa Indonesia mengabarkan. Baik, dapat saya jelaskan. Memang ada yang datang ke kantor Polsek Cikesik perkara terkait pelanggaran ITE dengan cara dia menyebarkan ya gambar-gambar pribadi milik si korban ke media sosial. Dan kita jelaskan juga kewenangan Polsek terbatas ya. Jadi kita jelaskan ke korban, kalau mau perkara tersebut ditindaklanjuti secara hukum, kita sarankan ke Polres, karena di sana ada, karena orang tersebut di bawah umur. Nah, kita dorong atau kita siap fasilitasi untuk ke unit PPA. Tapi sebelum ke unit PPA juga kita coba kumpulkan apa sih kepinginnya, baik korban terus pelaku juga pernah kita undang
kita kumpulkan sehingga nanti selanjutnya perkara tersebut mau dibawa kemana. Tapi kita selaku Kanit Reskrim Polsek Cikesik, kalau perkara tersebut ingin lanjut, ya kita sarankan ke Polres Pandeglang bagian PPA khususnya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Nah, mungkin gini, kedatangan pihak korban itu bukan bentuk pelaporan berarti Pak ya? Belum, hanya konsultasi perkara tersebut gimana, bisa nggak ditindaklanjuti. Menurut saya bisa, tapi untuk kewenangan Polsek tidak bisa menangani secara langsung karena ini terkait anak di bawah umur. Mungkin itu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, lagi pada kumpul nih. Iya. Wah. Wih, siap kabarnya. Alhamdulillah baik, Bang. Siap. Terus Langsung saja Kang Panji pengen ngobrol-ngobrol ya karena tadi kan sehari ini Bang Kumis tentang sana ada yang mengaku keluarganya Kang Panji. lucu. Ya, Curcio. Kasus itu ya. Iya. Kita ngobrol ya. Siap. Assalamualaikum, selamat sore Kang. Selamat sore Bang Kumis, siap. Kang mohon izin ya, karena hari ini Bang Kumis dari lokasi, di mana dapat informasi ada satu peristiwa dugaan Siap. pelanggaran Undang-Undang IT ini. Siap. Dan ternyata setelah saya wawancarai dari anak yang menjadi korban, Siap. itu menyerahkan sepenuhnya ke Kang Panji. Ya. Dan kami pun sudah ke Polsek juga untuk minta konfirmasi bahwa kasus ini sebenarnya sudah nyampe ke Polsek Cikesik. Ya, siap, Dan betul. Polsek Cikesik pun menyerahkan itu tergantung keluarganya. Dan Akang sebagai perwakilan dari pihak keluarga, kasus ini pengennya gimana sih Kang? Oke. Terima kasih Bang Kumis ya. Saya bersyukur Bang Kumis sudah melakukan upaya untuk memberikan informasi terkait kejadian ini. Terima kasih banyak. Saya selaku keluarganya Bang Kumis, asli keluarganya, saya pamannya. Tentu saja dalam kasus ini saya berharap adanya penanganan yang betul-betul ya dari pihak APH, aparat penegak hukum, karena ini menyangkut nama baik keluarga saya dan terutama korban lah, yang diduga korban yaitu keponakan saya Bang Kumis, bahwa saat ini dia tidak sekolah dengan adanya kejadian ini, artinya putus sekolah, bahkan sudah saya paksakan untuk bersekolah juga dia tidak mau. Belum lagi dihitung dengan nama baik. Kalau kita dihitung dengan materi tentunya sangat tidak terhitung lah, sehingga saya berharap adanya upaya penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Betul sudah dilaporkan ke pihak Polsek, cuman juga mengarahkan ke Polres gitu Bang Kumis. Nah, pada waktu pertemuan di Polsek itu bagaimana hasil dari karena di sana itu Polsek mengatakan bahwa itu Bang bukan laporan, tetapi sebatas konsultasi mengenai penanganan hukumnya. Ya. Kata Polsek bagaimana tuh? Ya, saya sebetulnya sudah meminta ya memberikan informasi kejadian ini ke pihak Polsek Cikesik ya. Dan saya berupaya bagaimana mencari solusi lah intinya tadinya. Ternyata saya lihat tidak ada solusi dan ini memang harus diupayakan secara jalur hukum yang benar gitu. Dan pihak Polsek sendiri kemarin dalam pertemuan saya dengan pihak Polsek tersebut menganjurkan untuk dibawa ke Polres atau ke Polda. Memang sifatnya hanya sebatas laporan informasi aja Bang Kumis. Nah ini kan gini, terus setelah dapat petunjuk lah atau bukan arahan, saran dari Polsek sendiri, rencana untuk melaporkan kasus ini ke yang lebih tinggi, Polres atau Polda kapan? Ya saya bersyukur nih sekali lagi adanya tayangan Bang Kumis Berbagi ya. Jadi mungkin dengan ini juga bisa membantu gitu untuk lebih mendapatkan informasi pihak Polres maupun Polda. Tentu saja sebagaimana arahan dari Polsek, saya akan melaporkan ini dalam waktu yang dekat lah. Ya saya persiapkan dulu berkas-berkasnya, kemudian ini akan saya laporkan nanti. Dan saya menunggu juga pihak dari Polres seperti apa nanti
yang dirujukan ke Polres atau saya memang harus ke Polda, saya persiapkan juga gitu Bang Kumis. Dari Bilik Siar Studio, channel Bang Kumis Berbagi, Neo TV akan selalu hadir untuk melengkapi informasi seputar peristiwa yang terjadi di Pandeglang, Banten dan sekitarnya.